di atas bumi ini. Begitu banyak godaan hawa bumi yang menghalangi perjalanan batang tubuh ini, karena jiwa telah tertutupi, karena kolbi ini telah tertutupi dengan cahaya hitam, sehingga biasan cahaya Allah, cahaya ilahi sulit menembus hingga menyelimuti batang tubuh ini, sehingga diri ini terkadang terpedaya dengan keindahan-keindahan yang bersifat sementara ini. Begitu jauh berjalan tahap demi tahap, menempuh membasmi dinding hijab yang ada pada 9 pintu jasad ini, agar diri ini, agar pikiran ini terpental oleh bisikan-bisikan yang dapat menggiringnya ke jalan kesesatan, sehingga insya Allah batang tubuh ini mengalah dan menanglah jiwa ini, agar diri ketika berjalan akan dibiasi oleh rasa cinta yang ada pada kolbi ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelimutinya, sehingga syahwat dan godaan bumi itu terpental dan binasa, sehingga yang hidup hanyalah rasa itu, yaitu rasa hidup, kemerdekaan jiwa yang sejati, yang bercahaya, diliputi oleh biasa Nur Muhammad yang menyelimutinya, sehingga batang tubuh ini tersadar jika dia hanyalah wadah, jika dia hanyalah bungkusan yang kosong, yang tak berarti apa-apa, yang hanya membungkusi diri sejatinya, yaitu adalah jiwa. Jiwalah yang bergerak, jiwalah yang memandang, jiwalah yang mendengar, yang dituntun oleh cahaya, yaitu rasa ini. Itulah Nur Muhammad. Diri ini telah sadar jika di balik tubuh zahir ini, itulah sesungguhnya dirinya. Itulah jiwa yang bercahaya, yang diliputi oleh Nur Muhammad, yang ketika cahaya tuntunan itu menyelimuti dengan menyeluruh kepada jiwa itu, maka dikatakan nyawa. Nyawa kita, yang ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka binasalah tubuh jasad ini, hancurlah jiwa itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cahaya pun tiada, yang ada hanyalah nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, yang insya Allah yang akan bersama Zatullah, Zat yang agung, Zat yang mulia, ketika tenggelam ke dalam Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenggelam ke dalam asal dirinya, maka kemesraan itu, kesaksian itu akan terjadi. Pandang memandang kebersamaan yang begitu sangat mesra, yang sama namun tak serupa, serupa namun tak sama. Itulah hakikat diri ini, itulah Nur Muhammad dengan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah begitu banyak sekali kita menumpuk ilmu, begitu banyak sekali kita memiliki amalan-amalan, sehingga membuat diri ini semakin bertakabur, semakin membanggakan diri ini, karena begitu banyak memiliki ilmu dan amalan, yang sesungguhnya ilmu dan amalan tersebut hanyalah menumpuk pada catatan-catatan buku kita yang tidak pernah kita amalkan. Kita hanya menatapnya dari kejauhan tanpa mengamalkannya serta mengalami dan merasakannya. Tetapi dalam kehidupan ini kita merasa bangga. Kita merasa bangga karena memiliki ilmu yang banyak. Tetapi sesungguhnya jiwa ini tidak pernah berjalan. Jiwa ini tidak pernah miras, bahkan mengenal diri, hakikat dirinya, yaitu Nur Muhammad, hingga sampai tenggelam ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ilmu ataukah amalan yang kita miliki hanyalah sedikit, tetapi insya Allah kita mensyukuri dan betul-betul kita khusyuk untuk mengamalkannya, sehingga insya Allah yang sedikit itulah, yang satu itulah sungguh daripada yang banyak itu. Yang satu itulah akan mendatangkan yang banyak. Yang satu itulah yang meliputi seluruhnya, sebagaimana Nur Muhammad yang meliputi langit dan seluruh alam ciptaannya. Sehingga ketika kita khusyuk untuk mengamalkannya, maka jiwa ini benar-benar terbimbing dan tertuntun menuju cahaya Nur Muhammad, sehingga insya Allah kita tenggelam ke zatnya. Kita benar-benar mengalami serta merasakannya, dan kita sadar, kita benar-benar sadar jika kita tidak memiliki apapun, mulai daripada apa yang nyata, dari segalanya
rezeki yang telah Allah limpahkan kepada kita, kita tidak merasa memilikinya. Begitupun juga dengan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki, yang datang secara laduni tanpa kita sadari, maka kita benar-benar sadar jika kita tidak memiliki semuanya itu, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang memiliki segalanya itu. Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memiliki ilmu itu. Tersadarlah kita untuk bertakabur diri, untuk membanggakan diri ini, karena tidak pantas kita membanggakan diri ini. Yang pantas hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membanggakan dirinya dan memerintahkan kita untuk mengagungkan dan memuliakannya. Dan Allah lah yang pantas untuk bertakabur, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika belum mengenal diri, ketika kita belum mengenal hakikat diri ini, maka kita pasti merasa memiliki segalanya, merasa memiliki ilmu, merasa memiliki harta, merasa memiliki kepintaran. Bahkan kita mengabaikan dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita melupakannya? Karena tiada cahaya tuntunan yang hidup pada hati ini, yang bersinar dan tampak bercahaya hingga menyelimuti batang tubuh ini, sehingga kita tidak dapat memandang Allah di dalam kehidupan yang nyata ini. Kita tidak melihat Allah di balik sesuatu, sehingga kita hanya merasa yang hidup, yang berkuasa, yang pandai, yang memiliki ilmu dan harta hanyalah diri kita. Tetapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah terhijab oleh hubud dunia, oleh keserakahan dunia, oleh nafsu dunia, oleh kebahagiaan ataukah kemewahan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hanya untuk mengelabui batang tubuh ini, sehingga kita lupa terhadap jiwa kita, kita lupa terhadap nafas ini, rasa ini, kita melupakannya, sehingga rasa ini tidak hidup. Kolbi kita mati, tidak bersinar, dan tak ada cahaya penuntun bagi diri ini untuk berjalan menuju kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberi getaran pada hati ini, memberi getaran untuk kita merenungi diri, untuk kita mengoreksi diri dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan kita, yaitu indera jahir ini, batang tubuh ini yang telah melakukannya. Lebih banyakkah kebaikan ataukah keburukan? Sehingga semua indera jahir ini, ketika kita selalu merenungi diri, maka insya Allah secara perlahan kita akan memperbaiki diri ini, yaitu dari mata kita, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, serta yang lainnya. Kemudian kita mulai menjaga pikiran ini, sawasangka ini, dan begitu juga dengan hati kita. Insya Allah, ketika kita belajar untuk meniadakan syahwat bumi ini, ketika kita belajar untuk menghilangkan keegoan ini, maka pikiran ini akan mati. Akuilah dengan keberadaan jiwa ini, akuilah dengan keberadaan hal-hal yang gaib, yaitu nafas ini, yang akan membimbing, menghantar kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada negeri rasa ini, yaitu pada kolbi kita, sehingga dengan sendirinya hati ini akan berzikir, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan namanya di setiap tafakur kita, di setiap renungan kita, sehingga insya Allah hati kita ini selalu hidup, pikiran kita ini selalu mati, diri ini selalu fana, dan menyadari jika kita diutus di muka bumi ini hanyalah untuk memuji dan mengagungkan Dia, sebagaimana Allah telah mengutus dan menterjalikan diri jahirnya, yaitu rasanya mengutus datuk kita Nabi Adam di muka bumi ini, yang mempunyai unsur anasir api, angin, air, dan tanah, kemudian memiliki cahaya tuntunan, yaitu rasa Nur Muhammad yang telah berterjali dari zat Allah. Itulah rasanya Allah, itulah batang tubuh Muhammad. Insya Allah, semoga kita tertuntun dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita pemahaman secara laduni, menghidupkan rasa ini, sehingga kalamnya Allah, sifatnya Allah akan terbentuk pada diri jahir ini. Kita dapat mendengar dan menyaksikan kalamnya Allah, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini, yaitu menyaksikan Allah yang telah berterjali menjadi nyata, menyaksikan Allah dalam wujud Nur Muhammad, dalam wujud pecahan Nur Muhammad, dan dalam wujud jiwa. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita jadikan sebagai renungan dan motivasi buat kita semua, sebagai tahap
pembelajaran buat diri kita ini untuk membasmi hawa bumi ini, sehingga insya Allah secara perlahan dia akan berkurang dan rasa ini telah dapat hidup hingga dapat menuntun perjalanan kita di atas punggung bumi ini menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menggetarkan rasa ini untuk kita selalu merenungi diri, bertafakur, mengoreksi diri. Amin ya rabbal alamin. Dari hamba Allah yang fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.